Berkah dakwahmu menggema seluruh negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul anbiya'i wal mursalin la nabiyya wa rasula ba'da. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita tetap diberi kesehatan dan dapat melaksanakan ibadah puasa serta menjalankan sunnah-sunnahnya di bulan Ramadan ini. Kita berharap mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan tahun ini bisa tuntas dengan sampai bulan Syawal nanti. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswah kita, yang senantiasa kita ikuti apa yang dicontohkan oleh beliau dan mengamalkan apa yang diperintah dan dilarang oleh beliau, karena kita berharap mudah-mudahan di akhir zaman nanti, di akhirat nanti, kita dengan ridho Allah bisa menggapai surganya Allah berkat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada bulan Ramadan ini dalam acara Gerakan Perempuan Mengaji yang diadakan oleh Majelis Tabligh dan Ketarjian Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kediri. Hari ini saya mendapatkan tugas dengan tema puasa bolong, bayarnya kapan? Mengapa puasa kita bolong? Yang jelas karena kita hutang tidak puasa, jadi puasa kita bolong. Mengapa kita punya hutang puasa? Nah, itu ada berbagai hal yang menyebabkan kita punya hutang puasa. Di antaranya mungkin kita sakit atau bepergian, atau bagi mereka yang masih muda, masa subur, mereka menstruasi. Dan orang yang menstruasi kan tidak dibolehkan berpuasa, sehingga puasanya menjadi bolong. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang artinya, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau perjalanan jauh dan mereka tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, artinya tidak kuat puasa, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Itu yang menjadi dasar mengapa kita tidak berpuasa, dibolehkan oleh Allah dalam firman-Nya tadi. Surat Al-Baqarah 184. Kemudian karena kita tidak puasa berarti kan berhutang.
kewajiban kita apa? Ya membayar hutang, mengkodok puasa kita. Bagaimana caranya? Kapan dan bagaimana caranya? Kapan dilakukan membayar puasa itu? Ya setelah puasa Ramadan selesai. Sebagaimana kalau kita punya hutang, yang utama kalau sudah selesai kita punya, ya segera bayar hutang itu. Untuk puasa pun juga begitu. Setelah selesai bulan Ramadan, segera bayar hutang. Dalam tahun-tahun berikutnya, yang utama segera, ya, usahakan di bulan Syawal itu bisa membayar hutang kalau memang badannya sehat dan longgar. Kemudian ada pertanyaan, padahal di bulan Syawal itu ada hari-hari penting, yaitu puasa tatawuk, puasa Syawal selama 6 hari. Mana yang kita dahulukan? Apakah kita membayar hutang dulu ataukah kita puasa dahulu? Puasa Syawal dahulu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang sudah melakukan puasa Ramadan kemudian menambahkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah melaksanakan puasa sepanjang masa. Hadis riwayat jamaah ahli hadis selain An-Nasa'i. Juga ada hadis yang selanjutnya. Barang siapa berpuasa Ramadan, maka pahala 1 bulan Ramadan itu dilipat gandakan sama dengan 10 bulan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal menjadi 60. Maka semuanya Ramadan dan puasa bulan Syawal itu genap 1 tahun. Jadi menghitungnya seperti ini, Ibu. Kita berpuasa 1 bulan oleh Allah, itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Sama dengan puasa 10 bulan. Atau 300 hari. Sedangkan yang 6 hari dilipatkan kali 10. Sama dengan 60 hari. Jadi jumlahnya 360 hari atau 1 tahun. Kalau bulan Syawal ini kita puasa, bulan Syawal berikutnya kita juga puasa terus, maka diibaratkan kita puasa sepanjang masa. Seperti itulah hitungannya. Oleh karena itu kita utamakan puasa Syawal dulu, ya, jangan sampai ketinggalan. Lalu baru kita membayar puasa kodok kita berapapun itu. Usahakan segera, ya. Jangan sampai, ya, karena ulama lain mengatakan bahwa puasa untuk mengkodok puasa itu sebaiknya dilunasi sebelum bulan puasa yang selanjutnya berikutnya. Dan diutamakan jangan atau sebelum bulan Sya'ban berakhir. Kemudian bagaimana bila masih ada hutang untuk puasa tahun lalu? Apakah karena sudah datang puasa lagi berarti dihapus, hilang? Tidak, tetap hutang ya tetap hutang, jadi ya tetap harus dibayar. Tapi caranya laksanakan dulu puasa untuk tahun ini. Setelah itu baru puasa kodok atau puasa berikutnya. Terus bagaimana seandainya kita lupa hitungannya berapa hari kita punya hutang puasa? Nah, itu caranya diperkirakan saja. Perkiraan kira-kira hutang kita berapa, ya dibayar keporo luweh saja. Kita lebihkan. Karena kalau kurang berarti kita masih berhutang, tapi kalau lebih berarti kita bisa hitung itu sebagai sedekah atau sedekah dan pahalanya akan lebih banyak daripada kita masih ada hutang di akhirat tidak ada, sudah tidak bisa bayar lagi. Jadi tetap oleh karena itu diusahakan membayar lebih. Selain itu kalau puasa yang lupa itu disarankan untuk membayar denda atau fidyah. Berapa fidyah yang kita bayarkan? Ya sebanyak hari yang kita lupa itu tadi. Setelah puasa kita bayar fidyah atau denda supaya sempurna puasa kita. Untuk fidyah ini berapa jumlahnya kira-kira? Kalau menurut Imam
Syafi'i, Maliki itu kurang lebih 6 on, sedangkan untuk Imam Hanafi kurang lebih menghitung 8 on. 1 mud ya. 1 mud itu perkiraan kalau tidak 6 on ya 8 on. Namun lebih mudahnya menghitung, anggap saja 1 kilogram. 1 mud 1 kilogram. Dan yang lebih utama lagi ditambah dengan lauk pauknya. Sehingga selain kita berikan beras, kemudian kita beri tambah lauk pauknya, syukur dimasakkan sekalian, tinggal makan biar mereka pakai untuk berbuka atau sahur, makan sahur. Nah itu pahalanya akan lebih banyak dan berlipat ganda. Kemudian seandainya yang punya hutang itu misalnya orang tua kita yang sudah meninggal, siapa yang harus membayar hutangnya dan kapan? Ya yang membayar hutangnya ya jelas ahli warisnya. Apakah disaur hutang puasa qadha atau fidyah? Dua-duanya boleh. Kalau bisa diusahakan diqadha. Jadi anak-anaknya yang membayar hutang orang tuanya. Dan selain puasa orang tuanya jadi sempurna karena sudah dibayar oleh anak-anaknya, juga anaknya yang berpuasa itu juga mendapatkan pahala dari puasanya. Jadi dua-duanya dapat. Orang tua lunas, tidak punya hutang, anaknya dapat pahala. Demikian pula untuk bayar fidyah, sama saja. Seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati. Mungkin tentang bayar puasa yang bolong, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Monggo usahakan jangan sampai hutang puasa. Bahkan kalau bisa puasalah, melaksanakan puasa tatawuk ya sepanjang tahun, karena pahala puasa sangat banyak dan nanti Allah akan menyediakan surga sendiri bagi orang yang suka melaksanakan ibadah puasa, yaitu pintu rauyan. Mungkin cukup itu yang kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.